menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mari kita tabiskan ibadah kita pada hari ini di gereja kita, Gereja Pok Tomang. Hari Minggu tanggal 1 November 2020. Kita menghadap Tuhan dengan kerendahan hati dan kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh, kami alaskan ibadah kami pada hari Minggu ini untuk kemuliaan, kehormatan, dan kekudusan bagi nama Tuhan dan berkat bagi semua jemaat Pok Tomang. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pendengaran akan firman Tuhan. Allah Bapa kami surgawi, sumber hikmat, Tuhan Yesus Kristus sumber hikmat, dan Roh Kudus sumber hikmat. Mampukanlah kami mengerti setelah kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami akan mengimani dan menghidupinya. Untuk kemuliaan nama-Mu dan bagi pertumbuhan rohani kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman hidup kekal, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa rencana Tuhan bagi kita anak-anaknya dalam rangka memultiplikasi dan meregenerasi umat Kristen? Mari kita belajar hari ini. Yang Tuhan maksudkan adalah bagaimana meregenerasi, memultiplikasi umat Tuhan. Tidak hanya cukup menjadi anak. Tentu ada yang lain, yaitu pemuridan. Tetapi bagaimana syarat-syaratnya kita menjadi murid supaya terus regenerasi Tuhan ini berlangsung? Firman Tuhan menyatakan ada panca syarat menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Galatia 3:26. Galatia 3:26, demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Syarat yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia telah mati dan bangkit untuk dosa-dosa kita, menjadi juru selamat kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya, yang berpeluang menjadikan kita murid-muridnya. Karena harus menjadi anak terlebih dahulu, baru kemudian menjadi murid. Bukan menjadi murid terlebih dahulu, baru kemudian menjadi anak. Kita yang percaya Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia adalah juru selamat kita yang telah menghapus segala dosa dan kesalahan kita.
mengampuni kita dari segala kekurangan, kelemahan, kehilafan kita, dan menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, maka kita menjadi anak-anak Tuhan. Sekaligus difokuskan oleh Tuhan untuk tingkat berikut adalah menjadi murid Tuhan Yesus. Demikian Galatia 3:26 sebagai syarat yang pertama. Syarat yang kedua sebagai murid di dalam Lukas 6 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Kita membukanya bersama, Lukas 6 ayat 40. Bagaimana menjadi murid? Apa syarat menjadi murid? Sebagai syarat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Lukas 6 ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tuhan memaksudkan adalah seorang murid berarti memiliki guru. Dan dalam kemampuan, dalam tingkatan tidak lebih dari gurunya. Maka ia harus belajar sampai tamat. Syarat kedua ini berarti seorang murid adalah belajar. Kalau seorang menjadi seorang anak adalah percaya, maka setelah menjadi percaya menjadi anak Tuhan dan menjadi murid, kemudian haruslah belajar. Namanya murid, tentu ada gurunya. Dan yang menghubungkan mereka adalah mengajar dan diajar. Dan ada pelajaran, berarti ada proses pembelajaran. Harus belajar firman Tuhan. Untuk menjadi murid Tuhan, tentu belajar firman Tuhan. Kalau tidak mau belajar firman Tuhan, hanya sebagai anak Tuhan yang dituntun terus, tidak pernah menjadi murid, apalagi mau menjadi guru. Itu adalah syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah Lukas 14. Kita melihat Lukas pasal 14 untuk syarat yang ketiga menjadi murid. Ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kita mengambil yang bagian B. Ya. Di dalam terjemahan bahasa asli Yunani ada keterangan waktu. Barang siapa yang tidak tetap memikul salibnya, artinya menanggung akibat menjadi murid Yesus dan tetap mengikut Yesus. Kalau tidak demikian, ia tidak dapat menjadi murid Yesus. Artinya, di sini dia harus stick to the teacher. Dia menyatu dengan gurunya. Tidak berpisah. Tidak jauh. Tidak ada kerenggangan. Tidak ada celah yang memisahkan mereka. Tetap mengikut, artinya tetap taat. Mengikut ajaran-ajaran Tuhan, gurunya. Itu adalah syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat. Di dalam kitab Lukas sendiri. Lukas 14 ayat 26 dan 27. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tuhan memaksudkan adalah segala satu yang lain adalah nomor berikut. Memang penting, tapi bukan prioritas. Seorang murid memprioritaskan dia dengan gurunya. Proses pembelajaran hidupnya dengan gurunya. Dia mengutamakan gurunya sebagai teladan, gurunya sebagai kepala, gurunya sebagai orang tua, gurunya juga sebagai pengajar, di mana ia taat dan lebih mementingkan itu daripada hal-hal yang lain. Lebih mengasihi gurunya yang menjadikan dia murid dan suatu waktu menjadikan dia guru juga dalam proses. Ini artinya memprioritaskan hubungan antara murid dan guru, antara anak Tuhan dengan Tuhan, sebagai prioritas atau yang terutama, yang terlebih dahulu, yang terdepan, yang didahulukan, yang dipertamakan. Syarat yang kelima yang terakhir adalah Yohanes 13 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Ayat 34 dan 35.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Syarat sebagai murid adalah mengasihi, bukan membenci, bukan menyaingi sesama murid, apalagi terhadap gurunya. Kenapa? Karena gurunya ini adalah maha guru, great master, yaitu Yesus Kristus. Datang dengan sifat kasih, bukan hanya mengajar pengajaran, tapi peneladanan. Dan peneladanan yang utama dari Tuhan kita dan guru kita Yesus adalah mengasihi. Itu sebabnya dia datang ke dunia, mengasihi dan menyelamatkan umat manusia. Dan sifat inilah yang harus ada, yaitu transformasi sifat Tuhan, mengasihi. Itu sebabnya sebagai penutup dalam pasal 15 ayat 8 dikatakan demikian. Apa sebagai penutup syarat menjadi murid Tuhan? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, artinya murid dengan perilaku dan pelayanannya, pekerjaan pembelajaran hidupnya, memuliakan Bapa di sorga. Yaitu apa? Berbuah banyak. Berbuah banyak artinya menghasilkan buah. Ada buah pelayanan, ada buah pekerjaan, ada buah pembelajaran. Itulah murid-murid sejati Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panca syarat ini apakah sudah menjadi bagian kita? Kalau tidak, kita hanya anak-anak Tuhan saja. Tidak ada multiplikasi jumlah jemaat. Tidak ada multiplikasi pengurus jemaat. Tidak ada multiplikasi pengajar jemaat. Tidak ada multiplikasi pelayan jemaat. Ini berbahaya buat sebuah gereja. Para murid diajari demikian. Dan sampai kepada kita itulah semua sampai sekarang. Gereja kita Pok Tomang membutuhkan uluran kasih, uluran hati, dan uluran atensi. Tidak hanya menjadi jemaat biasa, tidak hanya menjadi anak Tuhan, tidak hanya menjadi terlayan, tapi menjadi murid Tuhan. Murid yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Mau belajar firman Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan dan taat kepadanya. Mau mengutamakan Tuhan dan pembelajaran serta pelayanannya. Dan yang terakhir, mengasihi sesama di dalam gereja. Dan terakhir, setelah semuanya lengkap, melayani dan membawa buah-buah pelayanan ke dalam gereja Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa syafaat sekaligus ditutup dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon agar setelah kami mendengarkan, dengan Roh-Mu yang kudus Engkau mampu untuk membuat kami melakukannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehingga ada multiplikasi dan regenerasi dalam gereja yang Engkau percayakan kepada kami semua untuk dibangun demi kemuliaan nama-Mu dalam memberitakan keselamatan, kebenaran dan kebaikan-Mu, yaitu gereja Pok Tomang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini kami berdoa untuk orang-orang tua kami, Bapak Jerry dan Ibu Yoke, Ibu Noni, Bapak Tabrani dan Ibu Uke, Ibu Darmi, Mama Kesia, juga mamanya Nela, kemudian juga Pak Iwan, dan opung kami Simanjuntak. Tuhan tolong sehatkan mereka di masa tua, sehingga mereka dapat memuliakan Tuhan, bersyukur, dan menyaksikan kepada anak cucu. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan. Ibu Evi, mamanya Vindi, kemudian juga Ibu Oli Suhendro. Tak lupa kami berdoa untuk Ibu Grace. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan mereka Tuhan sehatkan, sehingga dengan demikian
mereka memuliakan nama Tuhan dan menyaksikan bahwa Tuhan ada, memberkati mereka, menyehatkan mereka. Dari Indonesia kami berdoa juga untuk dua ibu kami yang terkasih, yaitu Ibu Lili Arifin dengan semua keluarga besar anak cucunya, dan juga Ibu Novi Suhero dengan suami dan anak-anaknya. Semua berada di Amerika. Kami tidak jauh karena Tuhan tolong lindungi mereka dari pandemi virus corona, karena mereka sehat anak cucu dan bersaksi di Amerika tentang keselamatan, kebenaran, dan kebaikan Tuhan. Sebagai saudara seiman dalam gereja Poktomang, kami tetap mendoakan mereka dan tidak melupakan mereka sebagai saudara seiman. Tuhan Yesus Kristus, tak lupakan berdoa untuk semua komisi yang ada, kategorial dalam ibadah, dan majelis kami, dari ketuanya Bapak Novan dengan semua jajaran majelis, dan juga Tuhan perangkat penunjang baik koster maupun administrasi. Tuhan, kami berdoa kami semua diamankan dari corona, supaya kami terus mengelola gereja Tuhan, membangun bersama dan menyampaikan kebenaran Tuhan, meregenerasi di dalam gereja Poktomang, sehingga sampai Engkau datang menjemput kami tetap eksis, tetap mantap, dan tetap komitmen di dalam pelayanan kami. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, tolong Tuhan berikan. Anak-anak kami yang sekolah maupun kuliah, baik secara online maupun sesekali masuk, Tuhan tolong lindungi. Kiranya Engkau jauhkan ya Tuhan dari corona, pandemi yang sangat berbahaya bagi kami semua. Karena kami masih ingin umur panjang untuk anak-anak kami dan mereka juga, untuk menjadi generasi Tuhan di dalam melayani dan di dalam keluarga, serta menyaksikan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini kami berdoa untuk mereka yang tidak sempat hadir, tidak sempat mendengarkan. Kiranya mereka akan mendapatkan berkat juga dari pelayanan ini. Pelayanan gereja Poktomang, baik kategorial maupun minggu. Tuhan, tolong agar tetap berjalan, sehingga Tuhan tetap dipermuliakan dalam ibadah-ibadah kami. Bangsa dan negara kami berdoa, kiranya Tuhan melindungi dan menyelesaikan masalah vaksin, sehingga bangsa ini sehat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Tak mampu kami ungkapkan semua, tapi kami percaya Roh Kudus membawakan yang tak terungkapkan. Karena Engkau adalah juru syafaat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan nambah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini, untuk melaksanakan kasih bagi mereka yang tersisih dan memuliakan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Haleluya.